Swastiastu. Dosen pengampu Nimade Satya Utami, SEMM. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama, Enar Tinita Milaate, nomor absen 3, akan menyajikan materi tentang pembangunan koperasi dan perundang-undangan. Yang kedua, Kade Egi Altrini, nomor absen 15, akan menyajikan materi tentang tantangan, kendala, dan peluang dalam pembangunan dan koperasi. Yang ketiga, Monika Jelita, nomor absen 24, akan menyajikan materi tentang arahan, sasaran, dan kebijaksanaan pembangunan koperasi. Kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan koperasi Indonesia. Adapun materi yang dibahas nanti yaitu pembangunan koperasi dan perundang-undangan. Pembangunan koperasi dalam pembangunan jangka panjang pertama telah menunjukkan berbagai keberhasilan yang sangat berarti, baik ditinjau dari jumlah koperasi, jumlah anggota koperasi, maupun nilai usaha koperasi. Koperasi juga telah terlihat berperan aktif dalam kegiatan ekonomi rakyat dan sekaligus mulai dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Keadaan tersebut tercermin antara lain dari peningkatan jumlah dan ragam koperasi, jumlah dan ragam dalam bidang koperasi, jumlah simpanan anggota, jumlah modal usaha, serta jumlah nilai usaha koperasi. Kemajuan pembangunan koperasi ini cukup mengembirakan karena telah menunjukkan bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan badan usaha semakin berperan aktif dan terlibat lebih luas dalam berbagai kegiatan ekonomi serta sekaligus telah meningkatkan kesejahteraan para anggotanya yang pada umumnya masih terbatas kemampuan ekonominya. Keadaan ini antara lain merupakan hasil dari berbagai kebijaksanaan perkoperasian, kebijaksanaan makro, dan sekaligus peran tersebut ditempuh melalui program pembinaan kelembagaan koperasi dan pelatihan magang. Penyuluhan dan penerangan, pembinaan dan konsultasi, serta ditunjang pula dengan berbagai kegiatan penelitian perkoperasian serta kebijaksanaan makro, baik di bidang fiskal moneter maupun sektor real, berupa perkreditan, substitusi, atau proteksi. Sesuai dengan tahapan pembangunan nasional dalam pembangunan jangka panjang pertama, peranan pemerintah dalam pembangunan koperasi pada masa itu masih besar, terutama ada kegiatan yang bersifat perintis dan kegiatan perekonomian lainnya yang belum sepenuhnya mampu dilaksanakan sendiri oleh gerakan koperasi. Tantangan, kendala, dan peluang dalam pembangunan dan koperasi. Tantangan koperasi. Yang pertama, hilangnya pasar produk ekspor kita karena kalah bersaing, harga dan kualitas produk kita kalah dibanding negara lain. Contohnya, di ASEAN, semakin banyaknya produk impor di pasaran dalam negeri yang akan mematikan usaha di negara kita, sehingga koperasi yang semakin harus dapat bersaing. Yang kedua, masuknya SDM dari negara lain yang mungkin lebih berkualitas, yang akan menggusur tenaga kerja dalam negeri. Yang ketiga, masalah atau tantangan yang dihadapi oleh koperasi di Indonesia dengan munculnya MEA. Kendala atau masalah koperasi dalam internal. Ketidakpercayaan anggota koperasi menimbulkan kesulitan dalam memulihkannya. Kebanyakan anggota kurang solidaritas untuk berkoperasi, di lain pihak anggota banyak berhutang kepada koperasi. Dengan modal usaha yang relatif kecil, maka volume usaha terbatas. Yang terakhir, sistem kerja, regenerasi organisasi, sistem pengawasan kerja koperasi, dan lain-lain bisa dikarenakan sistem kerja yang salah penerapannya, lambatnya regenerasi pengurus dari
yang tua ke yang muda dengan kriteria berwawasan luas, intelektual tinggi. Untuk eksternal, bertambahnya persaingan dari badan usaha yang lain yang secara bebas memasuki bidang usaha yang sedang ditangani oleh koperasi. Selanjutnya, tanggapan masyarakat sendiri terhadap koperasi. Karena kegagalan koperasi pada waktu yang lalu, tanpa adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat yang menimbulkan ketidakpercayaan pada masyarakat tentang pengelolaan koperasi. Tingkat harga yang selalu berubah atau naik, sehingga pendapatan penjualan sekarang tidak dapat dimanfaatkan untuk meneruskan usaha, justru menciutkan usaha. Kemudian ada peluang koperasi. Yang pertama, adanya aspek pemerataan yang diprioritaskan oleh pemerintah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 memungkinkan konsolidasi koperasi primer ke dalam koperasi sekunder. Yang ketiga, kemauan politik yang kuat dari pemerintah dan perkembangan tuntutan masyarakat untuk lebih membangun koperasi. Yang keempat, kondisi ekonomi cukup mendukung eksistensi koperasi. Yang kelima, perekonomian dunia yang makin terbuka mengakibatkan makin terbukanya pasar internasional bagi hasil koperasi Indonesia. Yang keenam, potensi daerah yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan koperasi. C. Tentang arahan, sasaran, dan kebijaksanaan pembangunan koperasi. Arahan pembangunan koperasi. 1. Arahan pembangunan koperasi. Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien serta menjadi gerakan rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat agar mampu memajukan kesejahteraan ekonomi anggota. Yang kedua, pembangunan koperasi juga diarahkan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang didukung oleh jiwa dan semangat yang tinggi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sasaran pembangunan koperasi. Yang pertama, pengembangan usaha, yang kedua pengembangan sumber daya manusia, yang ketiga peran pemerintah, yang keempat kerjasama internasional. Kebijaksanaan pembangunan koperasi. Yang pertama, selain mengalami pertumbuhan secara kuantitatif, secara kualitatif juga berhasil mendirikan pilar-pilar utama untuk menopang perkembangan koperasi secara mandiri. Yang kedua, pilar-pilar itu meliputi antara lain, yang pertama, Bank Bukopin, yang kedua, Koperasi Asuransi Indonesia, yang ketiga, Koperasi Jasa Audit dan Institut Koperasi Indonesia. Yang ketiga, berbagai kelemahan mendasar masih tetap mewarnai wajah koperasi. Terima kasih. Adapun pertanyaan dari kelompok kami. Yang pertama, dalam pembangunan koperasi, mengapa dikatakan sebagai kemajuan pembangunan koperasi ini cukup mengembirakan? Yang kedua, jelaskan mengapa perlu adanya dukungan dari banyak pihak untuk lebih mengembangkan koperasi. Yang ketiga, agar dapat bersikap proaktif, koperasi tentu dituntut untuk memiliki rumusan strategi yang jelas. Jelaskan arti dari kalimat tersebut. Sekian dari video kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami mengucapkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.